Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita. Pagi hari ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu kajian rutin Ahad pagi Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan setiap sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah kajian Ahad pagi pada hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang refleksi akhir tahun, penguatan masa depan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustadz Dedi Nurhaidi SAG MSI. Beliau merupakan anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama menyimak kajian Ahad pagi hari ini. Dan untuk itu kita awali kajian Ahad pagi dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami muliakan Ustadz Dedi dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pagi hari ini akan menambah kualitas hidup kita, sekaligus insya Allah menambah keberkahan hidup. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah, kita semuanya sekarang berada di akhir tahun 2023. Dan terkait dengan momentum ini, saya ingin mengajak jamaah untuk bersama-sama melakukan refleksi yang melalui refleksi ini diharapkan nanti akan bisa menguatkan arah hidup kita ke depan, ya, sehingga betul-betul kesempatan yang masih menyertai kita semuanya ini bisa lebih maksimal lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hampir setiap menjelang pergantian tahun kita selalu diingatkan dengan proses tentang bagaimana kita semuanya melakukan beberapa hal yang lagi-lagi semuanya itu dilakukan dalam rangka bagaimana kita semuanya terus meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, bagi kita umat Islam, proses ini memang harus menjadi kebiasaan kita.
Karena dalam hidup kita ini jangankan setiap menjelang pergantian tahun, tetapi setiap hari kita melakukan proses ritual yang tentu saja di dalamnya kita selalu diingatkan tentang beberapa hal. Ya. Oleh karenanya, kalau kita mencoba merujuk ke dalam Al-Quran yang itu menjadi acuan, menjadi pedoman bagi kita semuanya, termasuk tentang bagaimana kita melakukan refleksi ini, kita akan menemukan beberapa hal yang tentu sangat bernilai. Ya. Kita lihat saja misalnya salah satu ayat yang sangat populer, insya Allah kita semuanya sudah banyak hafal ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, itu bisa kita dilihat. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ayat ini diawali dengan frasa atau ungkapan yang sangat indah, yaitu panggilan sayang kepada kita semua, tidak terkecuali orang-orang yang beriman. Nah, sekaligus pernyataan atau ungkapan ini mengingatkan kita semua bahwa keimanan adalah sesuatu yang sangat bernilai. Keimanan adalah identitas, sekaligus ya mestinya menjadi jiwa kita. Sehingga keimanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga Allah memanggil dengan panggilan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan kita mengetahui secara sederhana berupa keyakinan. Ya, ketaatan, kepasrahan diri, kepatuhan kita kepada Allah, sehingga kita diharapkan melalui keimanan ini akan memiliki kesiapan untuk memberikan respon positif, ya, menerima titah apapun yang Allah berikan kepada kita. Termasuk dalam ayat ini, panggilan kepada orang yang beriman itu dilanjutkan dengan ittaqullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita semuanya insya Allah yang hadir atau mengikuti majelis ini memiliki keimanan, maka keimanan itulah menjadi landasan, menjadi energi yang sangat luar biasa untuk bisa memproduksi, untuk bisa melahirkan, untuk bisa menuju pada proses takwa. Jadi takwa itu melalui ayat ini bisa dipahami memiliki tingkatan yang lebih tinggi, yang itu memerlukan dasar pijakan keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semuanya memang dalam hidup ini harus terus menuju pada orientasi atau arah untuk terus menuju pada capaian takwa. Karena kita mengetahui bahwa takwa itu adalah tingkatan yang paling mulia dalam pandangan Allah. Apapun posisi kita di dunia sekarang ini, status kita di dunia ini, tanpa terkecuali semuanya harus menuju pada upaya untuk meraih peringkat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Gitu. Jadi takwa ini luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Kita sering mendengar ayat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi status, posisi
atau kapasitas apapun di dunia ini, maka yang paling menentukan, paling mulia, paling tinggi dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. Maka tidak perlu merasa risau, perlu merasa minder bagi orang yang mungkin di dunia ini secara sosial mungkin hanya rakyat biasa, ya, tetapi kita yakin bahwa apapun status kita, ketakwaan itu adalah yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita cermati di dalam ayat itu lanjutannya, bahwa bagian dari proses untuk menuju takwa itu ada hal yang perlu dilakukan. Wal tangzur nafsu ma qaddamat ligod. Hendaklah nafsun, jiwa, setiap orang, kita semua ini melakukan nazar wal tangzur. Ini perintah. Kalau dalam kaidah tafsiriyah atau kaidah fikih, nah, perintah itu menunjukkan wajib. Al-amru lil wujub. Jadi untuk menuju takwa itu, maka proses untuk melakukan nazar adalah satu proses yang harus dilakukan. Nazar itu diserap ke dalam bahasa kita, itu menjadi nalar. Nazar itu menjadi nalar. Nalar itu ya bagian dari proses untuk melakukan analisis, melakukan kajian secara mendalam. Bukan hanya melihat atau menatap, tetapi memperhatikan, mengamati, mencermati, menganalisis, melakukan kajian secara mendalam. Itu proses yang harus kita lakukan. Jadi proses takwa itu di dalamnya harus ada proses melakukan nazar, menggunakan akal pikiran kita, menggunakan yang lebih populer istilah otak. Jadi kecerdasan itu sangat diperlukan sekali. Nah, ini bisa kita kembangkan sesungguhnya dalam konteks yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian. Kalau ayat ini di situ disebutkan wal tangzur nafsun, hendaklah orang, setiap orang. Maka setiap orang ini bisa termasuk di dalamnya, konteksnya itu bisa bermacam-macam, kapasitasnya. Entah dia sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, atau di masyarakat dia memiliki posisi tanggung jawab tertentu, peran-peran tertentu. Apapun dan dimanapun, setiap orang itu bisa melakukan proses ini. Ya. Jadi proses untuk melakukan analisis, mengamati, mencermati, ya itu bisa dilakukan oleh setiap orang dalam berbagai konteks, Bapak Ibu sekalian. Bagi seorang pedagang, sebagai seorang petani, sebagai guru, dosen, ya sebagai ya apapun, ya Bapak Ibu sekalian, sangat banyak profesi kita, tanpa terkecuali siapapun harus melakukan proses ini. Jadi melakukan analisis, ya. Nah, karena dihubungkan dengan ungkapan berikutnya itu wal tangzur nafsum ma qaddamat. Apa yang perlu dilakukan dalam proses analisis itu adalah analisis terhadap apa yang sudah dilalui, apa yang sudah berlalu. Kalau dalam bahasa kita, ya sering dikenal dengan istilah evaluasi. Evaluasi, Pak ya, sering kita dengar istilah evaluasi. Jadi kalau kita mencermati ayat Al-Quran, proses evaluasi itu harus dilakukan oleh setiap orang. Ibu di rumah juga harus punya evaluasi. Misalnya evaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan, evaluasi yang terkait dengan pendidikan anak,
khususnya atau keluarga umumnya. Evaluasi tentang kesehatan. Evaluasi tentang hubungan sosial masyarakat. Dan yang terpenting evaluasi kita dalam melakukan ibadah vertikal kepada Allah terutama. Itu kita evaluasi melalui ritual-ritual atau aktivitas-aktivitas yang konkret. Itu harus kita evaluasi. Nah, evaluasi ini tentu terhadap masa lalu. Ya. Dan masa lalu ini kalau kita lihat bisa sangat umum. Ya. Bisa masa lalu kita masing-masing, bisa masa lalu keluarga, masa lalu bangsa, masa lalu yang lainnya. Yang kalau dalam konteks yang lebih luas Bapak Ibu sekalian ini kita sering mengenal dengan istilah sejarah. Syajaratun itu pohon. Ya. Ya, kalau Al-Qur'an menyebutnya dengan ya masa lalu. Apa yang sudah berlalu. Nah, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke Quran. Ternyata untuk menjadi orang yang baik ini kita tidak bisa melepaskan masa lalu. Setiap orang itu punya masa lalunya. Tidak mungkin kita tidak punya masa lalu. Setiap orang, setiap bangsa, setiap organisasi, setiap apapun pasti punya masa lalu. Kita sering mendengar sekarang ada istilah rekam jejak. Rekam jejak. Jejak pengalaman yang sudah berlalu. Dan itu memang yang paling konkret Bapak Ibu sekalian. Saya membaca beberapa buku. Biasanya cara yang digunakan oleh apapun kapasitasnya di perusahaan atau di lembaga perguruan tinggi atau dimanapun, ketika misalnya ingin mengetahui apalagi merekrut orang, cara yang paling utama dilihat adalah masa lalunya. Kita sering ada istilah CV, kurikulum vitae, riwayat hidup, karena di situ akan terlihat pengalamannya, rekam jejaknya. Bapak Ibu nanti kalau ingin melihat seseorang juga begitu. Kalau misalnya ingin mencari calon menantu juga itu. Gitu. Mbak-mbaknya kalau ingin mencari calon suami juga begitu. Sepakat betul dulu. Gitu. Jadi yang dilihat itu CV-nya, masa lalunya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Orang tidak mungkin bisa lepas dari masa lalu. Maka termasuk kita semuanya, kalau kita ini ingin menuju lebih baik lagi, perhatikan masa lalu itu. Nah, misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian yang dalam konteks yang hangat ini kan masa-masa kampanye. Saya tidak dalam konteks ini, tapi mengingatkan bahwa cara untuk menuju Indonesia yang lebih baik, yang disimbolkan dengan istilah takwa di sini, mencari pemimpin untuk menuju takwa, simbol dari kebaikan itu salah satunya adalah dengan cara melihat masa lalu. Masa lalu calon para pemimpin, wakil-wakil kita itu, perhatikan itu. Maka mohon maaf saya tidak sepakat kalau ada orang yang memilih golput, tidak memilih dengan alasan saya tidak mengenal mereka. Ya marilah kita berupaya untuk mengenali mereka. Sekarang ini sudah banyak sekali informasi. Nah tentu saja dalam mengetahui itu perlu menganalisis. Perlu menguji apakah informasi-informasi itu terpercaya atau tidak. Sekarang kan banyak berseliweran hoax gitu kan, yang tidak valid. Nah lagi-lagi kita melakukan analisis. Wal tangzur. Jadi lakukan analisis dengan menggunakan nalar, menggunakan pemikiran. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mengolah ini bisa dijabarkan dalam konteks yang lebih luas. Ini kontekstualisasi namanya gitu. Jadi wal tangzur nafsum ma qaddamat, yang sudah berlalu. Jadi memang bagi orang-orang yang beriman yang selalu
berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa itu mutlak harus menjadi orang yang pembelajar, sekalian. Orang yang mau belajar, termasuk belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu kita, keberhasilan, ketidakberhasilan atau kegagalan yang masih tertunda orang menyebutnya. Belajar dari tetangga kita, teman kita, bangsa kita. Bahkan siapapun yang sudah terdahulu. Mari kita lihat kalau di Quran itu kan luar biasa Bapak. Mungkin tidak kurang dari 1/4 atau 1/3 Al-Quran itu di dalamnya bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Dengan sejarah. Dan semua model, semua contoh kehidupan itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Ada itu berbagai macam itu. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Itu dalam surat Ar-Rum itu. Dan sungguh kami sudah ciptakan, sudah kami buat, sudah kami sediakan berbagai contoh atau model bagi manusia. Sudah kami siapkan dalam Al-Quran. Baik contoh-contoh yang buruk atau model yang buruk maupun model yang baik. Jadi kalau untuk menuju jalan yang lurus, yang baik itu, ya mutlak kita harus belajar dari masa lalu. Itu Pak ya. Kita lihat aja di surat Al-Fatihah itu yang sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal, jalan. Sirat itu jalan yang lebar. Al-mustaqim yang lurus. Dinul Islam. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik itu, ya di situ kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang telah engkau beri nikmat. Berarti di sini orang-orang yang terdahulu, para nabi, para rasul, para mujahid, orang-orang yang baik, yang menjadi model. Kita banyak membaca di dalam Al-Quran, baik yang namanya eksplisit disebutkan maupun yang tersirat di situ. Model itu luar biasa disebutkan. Itu kan masa lalu, sudah enggak relevan dengan masa sekarang. Kata siapa? Jadi kehidupan ini Bapak-Bapak enggak ada istilah masa lalu yang tidak berguna. Biar mudah ini terkait dengan masa lalu ini. Biar kita tidak bernostalgia dengan masa lalu. Yang dilihat itu bukan masa lalu sekedar ceritanya. Tetapi memang yang terpenting adalah nilai yang terkandung. Pesan moral yang universal dari masa lalu itu yang akan tetap sama, akan tetap relevan. Sampai kapanpun. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar ada istilah teori. Apa Bu? Teori. Teori itu apa Bu? Teori itu apa? Ya, biar mudah secara sederhana, teori itu kebalikan dari praktik. Ada teori, ada praktik. Nah, teori itu dibangun berdasarkan praktek-praktek itu. Praktek yang ada dalam realitas. Maka kalau kita mendengar ada istilah teori, teori itu abstraksi dari pengalaman-pengalaman, dari praktek-praktek yang ada dalam realitas. Orang bisa berteori dari pengalaman. Itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, kenapa orang sering berteori? Oh, kalau begitu pengalaman apa yang sudah berlalu, yang terjadi dalam kehidupan ini berguna. Sehingga orang banyak menggunakan teori untuk membaca apa yang terjadi di masa sekarang. Semua teori yang digunakan untuk menganalisis, untuk membaca berbagai fenomena sekarang itu dihasilkan dari abstraksi terhadap berbagai realitas yang terjadi. Gitu Bapak sekalian. Jadi kalau orang berbicara tentang teori, sekaligus menunjukkan
bahwa masa lalu itu penting. Orang membaca fenomena sekarang itu berdasarkan hasil pengalaman abstraksi dari masa lalu. Itu pentingnya sejarah. Itu pentingnya masa lalu. Gitu. Maka jangan sampai ada istilah itu kacang melupakan kulitnya. Gitu. Kita ini jangan sampai melupakan sejarah gitu ya Mas Dia. Mungkin ungkapan yang terkenal itu dari Bung Karno itu. Apa namanya Pak? Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Nah, jadi dalam kehidupan ini akan terjadi pengulangan-pengulangan. Akan terjadi kesamaan-kesamaan. Dan itulah yang bersifat permanen, universal. Itulah cara membaca kita. Misalnya tentang apa yang sudah berlalu. Pengalaman kita masing-masing saja. Itu akan sama Bapak-Bapak sekalian. Nah, jadi sekali lagi marilah kita semuanya setiap menjelang datangnya tahun baru ya itu kan dari ritual atau kegiatan untuk melakukan evaluasi. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian sekali lagi tadi sudah saya singgung, evaluasi ini tidak harus selalu dilakukan setiap tahun. Bila perlu kita setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap hari. Dan tidak harus melalui proses yang lama. Kalau kita monggo Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang di lembaga-lembaga ini biasanya menjelang akhir tahun tutup buku ini kan pada sibuk, pada riuh gitu katanya ya, ribet. Karena ya melakukan banyak hal untuk pelaporan itu. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah tadi intinya itu semuanya. Melakukan evaluasi. Apa yang harus ada dalam evaluasi itu Bapak-Ibu sekalian? Nah tentu evaluasi itu mensyaratkan ada masa lalu yang sudah dilewati, yang sudah dilalui, bahkan sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan itu ada laporannya. Nah, laporan itu bentuknya, tapi laporan itu bukan untuk didiamkan. Laporan itu untuk dicermati. Makanya sekarang ini kalau di lembaga-lembaga itu ada mengenal istilah audit. Bisa audit internal, audit eksternal. Kira-kira mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, bagus ini, masing-masing atau di keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian di keluarga ini kita budayakan untuk melakukan evaluasi. Bila perlu evaluasi ini mungkin nanti kita adakan setiap pekan. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang seringkali sibuk dengan berbagai kegiatan, ya kita sempatkanlah untuk berkumpul keluarga, suami istri. Ya evaluasi, substansinya evaluasi. Kita bincang-bincang. Bagaimana keadaan keluarga, pendidikannya, spiritualitasnya seperti apa. Pekan ini kita sudah infak berapa, misalnya kan gitu. Kita sudah silaturahim seperti apa, dan seterusnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu yang kita evaluasi. Nah standar evaluasi itu apa? Ya nilainya kalau kita lihat bukan sekedar rutinitas yang tidak bermakna, tapi harus punya standar Bapak sekalian. Nah, takwa itu yang dalam bahasa Al-Quran tadi takwa, itu harus menjadi nilai sekaligus standar atau barometer untuk mengukur, untuk menilai. Tepatkah, sudah tercapaikah, ya on the track atau tidak misalnya. Jangan-jangan kita sibuk dengan berbagai kegiatan, tapi malah menguap begitu saja. Terlalu banyak kesibukan waktu yang kita buang, yang kita gunakan, tapi kurang memiliki nilai atau makna yang strategis. Ini Bapak-Ibu sekalian, pentingnya kita evaluasi. Jangan-jangan banyak dana yang kita keluarkan, tetapi yang mohon maaf bernilai ibadah itu kecil. Halo Ibu? Gitu Bu ya? Nah ini pentingnya kita terus melakukan
evaluasi. Paling tidak untuk bisa mengingatkan, kemudian kita melihat apakah jalan yang kita lalui sekarang ini sudah pada tepatnya atau tidak. Jangan sampai nanti tahu-tahu kita habis umur atau kesempatan usia kita ini tinggal sedikit lagi. Apalagi kita nggak tahu ini, apakah kesempatan ini masih banyak ataukah sebentar lagi. Jadi memang evaluasi ini harus perlu sering dilakukan Bapak-Ibu sekalian. Dan tidak harus lama-lama. Dan tidak harus, mohon maaf, mungkin biayanya banyak. Sekarang orang kalau, ayo kita evaluasi akhir tahun, datang ke tempat-tempat yang meriah, yang ramai. Kita nyewa di hotel. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mengurangi, menurunkan minat orang ke hotel atau tempat-tempat wisata. Tapi maksudnya substansinya itu Bapak-Ibu sekalian. Gitu. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Ya bisa kita di rumah dengan sederhana, dengan waktu yang tersedia. Habis sholat kita berzikir, kita ngobrol ya suami istri. Itu pentingnya kita berjamaah. Harus itu. Evaluasi keluarga misalnya. Halo Ibu, kira-kira berminat gak? Gitu Bu ya. Jadi kalau bisa suasananya santai. Kalau mau resmi lagi, memang ya perlu dibuat dalam bentuk tertulis itu bagus itu. Dan tidak harus terlalu rinci. Ya. Jadi apa yang kita evaluasi itu bagus tercatat. Baiklah kita ini berbicara tentang masa lalu. Jadi apa yang kita evaluasi itu bisa ada catatannya, itu lebih bagus lagi. Tapi ya, monggo lah itu masalah teknis, Bapak-Ibu sekalian, punya gaya masing-masing. Tapi kalau kita sering melakukan evaluasi, menjadi hal keseharian atau menjadi pekanan bulanan kita, kan itu menjadi sesuatu yang tidak memberatkan, bukan sesuatu yang menyulitkan. Nah, jadi sekali lagi, apa yang sering kita sebut dengan evaluasi di zaman sekarang ini adalah bagian yang melekat, yang harus ada dalam kehidupan kita setiap muslim, mukmin, siapapun yang ingin terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita. Nah, istilah takwa mudah-mudahan bukan menjadi sesuatu yang latah, yang biasa, tapi mestinya menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Hanya saja memang akan lebih bagus kalau istilah takwa itu juga bisa diukur. Ya, ini pentingnya. Misalnya ukuran ketakwaan itu kan kalau di Quran kan banyak Pak ya. Misalnya disebut dengan mutakin itu. Ya, di surat Al-Baqarah awal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yakin kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, bagi orang yang bertakwa kan terus ditingkatkan. Salatnya ditingkatkan, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya ditingkatkan. Bukan berarti menambah yang tidak boleh ditambah. Ya, yang fardu sudah ditambah dengan yang sunnah-sunnah atau nawafilnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya itu. Ya, mengeluarkan sebagiannya untuk dinafkahkan. Itu misalnya amalan yang utama Bapak sekalian. Jadi bagi orang yang bertakwa itu harus terlihat keyakinan, keimanan kepada Allah itu sebagai nilai yang sangat penting, itu harus ada. Yang kedua salat. Salat itu salah satu amalan yang kaitannya dengan hablu minallah. Seorang bertakwa itu mutlak akan terlihat dari salatnya Bapak sekalian. Sekali lagi nanti Bapak-Ibu sekalian mungkin yang pertama nanti kalau cari calon menantu itu sholatnya. Ya. Melihat bahwa putra-putri kita yang soleh itu harus dilihat dari sholatnya. Makanya saya sering kalau mengajar mahasiswa itu, target minimal yang paling pokok itu sholat. Maka sering mengingatkan, sholat gimana sholatnya, apakah sholatnya berjamaah atau tidak, nanti siapa yang sholat subuh, ke masjid misalnya. Itu penting, menjadi nilai yang sangat utama karena ketakwaan itu indikatornya diantaranya
melalui sholat Bapak sekali. Monggo kalau itu mutlak. Maka kalau kita dalam proses evaluasi misalnya akhir tahun ini melakukan evaluasi yang lain tapi sholatnya tidak dievaluasi, menurut saya itu kurang pas. Ya, karena salah satu amalan yang utama Bapak-Ibu sekalian dalam takwa itu adalah sholat. Mengulang sholatnya nanti mungkin. Ya kira-kira dalam tahun ini kita sholat duha berapa kali? Sholat malamnya lebih sering atau lebih tidak sering kita lakukan dan seterusnya. Monggo ya. Nah, itu amalan yang utama dari proses takwa itu sholatnya. Yang kedua misalnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rizki yang telah kami berikan itu, kata Allah, mereka senantiasa atau selalu berinfak. Nah ini berinfak itu harus menjadi kebiasaan. Nah memang ada bagusnya kalau kita sering mengaji, biasanya ngaji itu ada kotak infak. Itu mesti, itu hikmahnya atau salah satu manfaatnya. Semakin orang sering mengaji, di samping mendapatkan insya Allah silaturahim, ya, bisa talabul ilmi, mendapatkan ilmu, bisa bergerak kita. Sekarang itu banyak orang yang mager. Nanti kalau ngaji pagi ini kita ke sini bergerak jalan, dapat udara yang masih segar, bisa bersilaturahim, ketemu teman. Manfaatnya banyak sekali dan diantaranya kita berinfak. Nah Bapak Ibu sekalian, di kajian saya itu juga ada yang rutin punya kajian itu di malam Rabu. Itu sekarang ini dialokasikan sudah berapa pekan itu. Berinfak untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Itu konkret. Nah, seberapapun yang kita miliki, Bapak-Bapak sekalian ya, itu berinfak. Karena memang infak itu tidak ditentukan jumlahnya dan waktunya. Infak itu berbeda dengan zakat. Nah, berinfak ini bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan bisa berapa saja. Bahkan bisa berapa dalam bentuknya apa saja yang bermanfaat. Tapi jelas sekali bahwa di dalam ayat yang tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, salah satu indikator, salah satu variabel, salah satu sifat yang harus dimiliki dari orang yang bertakwa itu adalah suka, senang, senantiasa, selalu itu. Yungfikun. Makanya ungkapannya fi'il mudhari di situ. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi ini sesuatu hal yang sesungguhnya insya Allah sudah biasa. Ini hanya mengingatkan saja bahwa dalam proses evaluasi itu ada hal-hal yang utama yang kita prioritaskan, ya mana yang perlu kita evaluasi. Nanti yang lain-lainnya monggo Ibu. Tadi saya sudah menyebut kesehatan itu perlu, evaluasi keuangan itu perlu, evaluasi pekerjaan monggo Ibu. Jangan yang dievaluasi nanti bajunya sudah berapa ini, udah akhir tahun belum ganti modelnya gitu Bu ya. Bahwa apa mungkin wah ini sudah tahun begini berapa tahun ini mobilnya, motornya belum ganti gitu ya. Wah ini sudah ketinggalan zaman. Lah itu ya bisa dilihat. Tapi bukan sesuatu yang utama. Kalau orang misalnya mengevaluasi dengan model, itu yang diuntungkan ya mohon maaf ya para kapitalis itu. Karena memang model itu selalu diciptakan, dikonstruksi. Bagaimana orang menjadi cepat bosan dengan yang dimilikinya. Padahal masih bagus itu bajunya Bu. Wah ini kan sudah ketinggalan zaman, udah enggak model kayak gini Bu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak begitu Bu ya. Udah Bu ya. Kalau bapak-bapak biasanya apa? Ini tren ini apa? Ya ini HP-nya sudah enggak tren ini. Nah kalau pakai aliran fungsional kayak gitu kan enggak terlalu melihat itu. Lebih pada fungsinya, pada manfaatnya. Tapi justru di sini tadi melihat sesuatu yang jauh lebih penting, yang lebih utama untuk kita evaluasi. Lalu, nah ini kita biar enggak terlalu lama, ligot. Proses evaluasi itu bukan hanya berhenti dengan mengamati, mencermati, apalagi hanya nostalgia masa lalu. Tapi intinya yang paling pokok adalah ke masa depan. Gitu Bu ya. Jadi ke
masa depan. Ligod. Ligod itu menarik kalau secara bahasa, God itu besok. Ya, ligod itu besok. Tapi besok itu maksudnya masa depan. Ya, jangan terlalu jauh lah kita bermimpi. Memang menarik juga untuk kita cermati ya. God itu besok. Jadi yang perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh itu besok. Meskipun kita juga tidak tahu besok itu mau apa, pekan depan mau apa, bulan depan mau apa, tahun depan mau apa. Tidak ada yang tahu. Karena memang kesempatan umur kita, usia kita ke depan itu, masa depan itu gelap. Gak ada orang yang tahu tentang masa depan. Saudara-saudara, nggak ada. Tapi Al-Quran melalui ayat ini mengajak, mengingatkan bahwa masa depan itu harus dipersiapkan, harus direncanakan. Dengan tadi misalnya melakukan evaluasi. Iya, masa depan itu tidak tahu. Makanya di Quran di surat Luqman, surat 31 ayat terakhir 34 itu disebutkan bahwa masa depan itu adalah sesuatu bagian yang gaib, yang misteri bagi kita. Wa ma tadri nafsu madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok hari. Enggak ada yang tahu. Tapi ketidaktahuan masa depan itu ya tidak menghilangkan keharusan kita untuk mempersiapkan. Termasuk mempersiapkan masa depan orientasi kita, Pak ya. Kita punya persiapan. Bapak-bapak punya rencana enggak? Ada kehidupan masa depan di akhirat kelak yang kekal abadi. Kita akan berkumpul, akan bersama sekeluarga, suami istri dengan anak. Nanti di kehidupan yang mungkin ketika di dunia ini banyak keinginan, banyak harapan, banyak mimpi yang tidak tercapai. Tapi kalau di sana kita semuanya akan meraih apapun yang kita inginkan. Pernah bermimpi itu enggak, Bu? Ini kan perencanaan. Amin dong. Amin apa kabul ini? Ya, ini doa. Ya, doa kita. Ya, maka perlu direncanakan sekalian. Karena kalau menurut Al-Quran ini kan ini suami, istri, anak-anak. Nanti kita di sana akan berkumpul menjadi satu keluarga. Yang kalau kita semuanya di dunia ini sudah mempersiapkan, sudah melakukan ya bekal dan apa yang kita lakukan ini memenuhi persyaratan untuk menjadi keluarga di sana, di akhirat sana. Ya, maka kita akan menjadi keluarga juga yang hidup dengan lebih baik. Halo Ibu, berminat nggak Bu? Bapak-bapak nanti saya kembali dengan istri yang itu lagi katanya. Bosan, nggak gitu Bu. Itu kan. Jadi kehidupan kita di sana kan apapun yang kita inginkan, maka di situ akan tercapai. Dan jangan kita membayangkan bahwa suami istri, misalnya istri yang mohon maaf ya mungkin kadang-kadang mungkin ada yang keringatnya itu tidak wangi misalnya kan, apalagi kalau ngiler misalnya gitu, apalagi gitu kan. Kalau tidur Bapak mungkin ada yang ngorok, saya nggak suka punya suami yang ngorok. Nanti mau ganti di sana. Ya enggak gitu. Jadi Bapak kalau di Quran itu di situ nanti mutahhar, akan disucikan. Hal-hal yang buruk di dunia ini yang tidak disukai ya tidak ada. Makanya di sana nggak ada nanti mungkin mau buang hajat, di sana ada haid, nggak begitu. Tidak ada. Di Quran kan dijelaskan. Jadi kehidupan di akhirat itu, ya ini perencanaan, menjadi keluarga yang luar biasa. Insya Allah nanti Bapak-bapak akan kembali ke istrinya, kalau sama-sama menjadi orang yang memenuhi kriteria, menjadi penghuni surga. Halo, amin ya. Amin. Jadi, wayang qalibu ila ahlihi masruro, kalau dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya nanti akan kembali di sana menjadi satu keluarga yang penuh kegembiraan, ceria di sana. Mudah-mudahan kebersamaan ini nanti akan bisa tercapai. Ini rencana masa depan yang jauh. Nah, kalau itu terlalu jauh, yang dekat-dekat saja. Nah, besok mau apa, kita rencanakan. Nanti mau apa.
Dan apa yang kita lakukan nanti itu ya tentu yang baik-baik. Apa yang kurang yang sudah kita tinggalkan. Ya, enggak perlu kegagalan, enggak perlu kesulitan, sesuatu yang menyedihkan di masa yang sudah lewat itu kita ratapi. Karena ratapan yang akan melemahkan itu ya tidak bermanfaat. Tetapi anggaplah itu adalah sebagai ujian, batu loncatan yang akan semakin menguatkan kita semuanya untuk menuju masa depan yang lebih siap lagi, lebih tangguh lagi, ya lebih baik lagi. Nah ini pentingnya. Jadi biarkan masa lalu tetap berlalu, tapi itu penting. Tetapi kita lebih banyak melihat ke depan. Ibu kan kalau kita lihat kendaraan Bapak yang naik motor itu biasanya, itu ada spion Bu ya, kan mesti sesekali kita melihat masa lalu. Tetapi yang lebih banyak, lebih lama itu melihat ke depan. Jadi orang beriman itu memang harus visioner, ya, melihat ke depan. Tapi sekali lagi bukan berarti mengabaikan masa lalu. Kalau hal-hal yang baik, pribadi, keluarga, bangsa kita masa lalu, ya tetap kita rawat. Yang masih relevan, yang masih bagus, kebiasaan yang bisa dipertahankan, bahkan bisa dilanjutkan, ya terus kita lanjutkan. Maka kalau di pesantren itu ada ungkapan al-muhafadzah bil qadimi sholih atau al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Al-muhafadzah bil qadimi sholih itu artinya memelihara, merawat yang lama-lama, yang sudah berlalu, yang masih baik, yang masih relevan. Jadi apa yang masih bagus dari kebiasaan kita, keluarga kita, bangsa kita evaluasi. Oh ini masih bagus, ya kita lanjutkan. Oh Bapak Ibu yang punya kebiasaan ngaji setelah maghrib, punya kebiasaan apalagi mungkin ngajinya ba'da subuh, kebiasaan jalan pagi, punya kebiasaan mungkin bersih-bersih rumah, ya kapan waktunya itu dilanjutkan. Apapun kebiasaan yang baik dibudayakan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bagi kita ini terkait dengan masa depan itu adalah berkreasi, berinovasi. Ya, jadi kalau kita hanya gitu-gitu saja dengan masa lalu, tidak memahami perubahan, tidak tertarik dengan tantangan. Yuk kita misalnya sekali-kali kita melakukan kebaikan, baik yang sifatnya ibadah kepada Allah maupun sosial, itu yang bermanfaat, itu yang baru, sama-sama baru. Mungkin ada orang yang pertahankan zona nyaman itu, ibadahnya ya saya cukup dengan sholat rawatib saja. Ya tingkatkanlah sekali-kali sholatnya. Ayo kita tingkatkan sholat sunnah yang sangat jarang kita lakukan. Gitu Bu ya. Ibu-ibu sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya juga bisa melakukan apa yang sesuai. Bapak-bapak juga begitu, dan kita semuanya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita bulan depan, tahun depan, ya itu adalah kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan, kita maksimalkan betul untuk memproduksi berbagai kebaikan, melahirkan amal soleh. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar awal yang cukup singkat. Nanti mungkin ada diskusi, tanya jawab yang mungkin lebih konkret terkait dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, dipersilakan. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu, kita gunakan. Monggo ada yang ingin bertanya, menanggapi atau berbagi terkait dengan evaluasi. Kalau belum ada dari saya Ustaz. Ya. Tadi karena ayat Al-Hasyr 18 itu ada ujungnya Ustaz. Ya. Disebut innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Salah Ustaz nih. Ya betul. Itu kira-kira Ustaz hikmah atau pelajaran yang bisa diambil daripada perintah Allah untuk mengevaluasi. Di satu sisi juga ada perintah evaluasi itu sebagaimana disebutkan oleh
Khalifah Umar kalau tidak salah itu pakai diksi hasibu, Ustaz. Ya, betul. Jadi pakai diksi hisab. Ya. Nah, ini kalau di Al-Qur'an pakai wal tandur. Mohon kiranya Ustaz apa penjelasannya. Ya, bagus. Ada pertanyaan ini sekaligus mengingatkan itu dari Mas Dian terkait dengan ujung ayat ini tadi, surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi dari ayat tadi itu kan wal tangdur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullah, diingatkan lagi, kita bertakwa lagi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirun. Khabir itu sering diartikan maha mengawasi, maha melihat, maha teliti, ya, bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kita perhatikan ungkapan ini, bahwa Allah itu akan mengawasi, akan teliti, akan melihat, menilai apa yang kita lakukan. Jadi proses evaluasi, kemudian di situ tadi ligod itu adalah proses perencanaan. Ya. Maka apa yang sudah kita lakukan dari proses evaluasi kemudian melahirkan perencanaan-perencanaan itu tidak berhenti di situ. Apa yang kita rencanakan itu harus diimplementasikan. Bima ta'malun itu berarti kan apa yang senantiasa kamu lakukan. Gitu. Maka dari mulai evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan itu harus melekat. Jadi tidak berhenti dengan proses evaluasi. Nah, termasuk evaluasi ketika kita menyambut merayakan tahun baru ini, kita evaluasi. Oh, yang kemarin kok banyak hura-huranya, banyak menghamburkan dana, kan kayak gitu ya. Bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak positif. Nah, kita evaluasi, kira-kira tahun ini mau seperti apa? Yang lebih murah, yang lebih bermakna, yang mungkin di rumah, ya dengan cukup bakar jagung, misalnya kumpul keluarga dengan tetangga, tidak perlu ke tempat-tempat yang malah bisa menimbulkan maksiat, kan ya gitu. Ya, kita kurangi itu. Kita rencanakan, lalu kita realkan, konkretkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini justru di akhir ini yang perlu mendapatkan penekanan. Jadi jangan sampai kebiasaan kita itu hanya berhenti pada evaluasi, meratapi, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kan kalau pasca audit. Nah, kalau di audit itu nanti ada temuan di situ. Oh, ini mana yang gagal, mana kekurangan, makro apa mikro, yang besar apa kecil. Nah, yang akan dicermati itu adalah mana yang tidak sesuai, kegagalan mana. Nah, tindak lanjutnya ini yang harus diperhatikan. Makanya kan evaluasi itu harus berkala, harus tetap, setiap pekan misalnya. Coba dari evaluasi bulan lalu, pekan lalu ini ada peningkatan enggak? Sudah kita tutupi enggak? Sudah kita perbaiki enggak? Nah, ini bima ta'malun itu. Nah, makanya di sini melibatkan lagi Allah. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tadi evaluasi, perbaiki. Jadi setelah evaluasi ada memperbaiki. Nah, begitu. Jadi terima kasih Mas Dian diingatkan. Jadi di sini evaluasi, perencanaan, ya planning, evaluating, kemudian planning, kemudian actuating. Jadi aktualisasinya, pengamalannya. Nah, ini menggunakan kata-kata nazoro. Nazoro itu tadi ya menggunakan nalar. Nah, kalau kata-kata hisab, makanya ada ungkapan hasibu qabla an tuhasabu. Ya, kata-kata hisab itu ya sering diartikan dengan menghitung. Ya, makanya komputer itu kalau dalam bahasa Arabnya hasub itu komputer. Karena biasanya menghitung, ya dihitung-hitung. Kalau yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban, menghitung-hitung. Jadi dihitung-hitung, makanya ditimbang-timbang ini mana yang sudah, mana yang belum, di mana. Ya, itu bagian dari kata nadhara itu adalah dengan cara menghitung. Ya, dihitung itu.
Dihitung itu ya mungkin kalau dalam bahasa kita sering aspek kuantitatif itu. Jadi terukur Bapak sekalian. Maka kalau dalam proses membuat perencanaan yang dilahirkan dari evaluasi itu bagusnya terukur, ada angka-angka. Target yang kita tetapkan itu berapa angkanya, persentasenya berapa. Jadi kata-kata hisab itu seringkali identik dengan angka, kuantitatif gitu. Jadi bisa diukur. Makanya sekarang banyak yang membuat visi ke depan itu dengan menyebutkan angka. Indonesia tahun 2045, ini 100 tahun ini, mau apa? Capaiannya. Kalau di keluarga mungkin ibu yang menggunakan 50 tahun menikah itu mau apa? 10 tahun itu menikah mau apa? Ada target-target. Karena orang kalau membuat target itu bisa memacu ibu. Kalau orang mengalir, kadang-kadang ada ungkapan begini bu, mengalir saja. Itu dari satu sisi nyamannya iya, tapi kurang menantang. Nah memang, tapi kalau orang terlalu menantang dengan target, apalagi yang terlalu ketat, yang tidak realistis, apalagi cuma NATO itu apa? Not action, talking only gitu ya, cuman ngomong saja tapi nggak ada actionnya ya. Setiap tahun evaluasinya kembali lagi gagal lagi kan kayak gitu. Nah jadi memang akan membuat orang stres. Jadi mengalir itu kita maknai hidup ini tetap kita jalani, tetapi sebaik mungkin, tidak perlu stres ya, tetapi masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Proses. Jadi ada nilai-nilai yang lain yang harus kita sertakan dalam menuju ke depan visi takwa. Nah, takwa itu nanti dijabarkan. Tahun 2025 kita mau apa rencananya. Tadi sholatnya, zakatnya, mungkin ada yang saya wisuda, nikah. Jadi kalau Mas Dian tahun 2025 nanti punya momongan gitu ya. Gitu kan. Ada rencana-rencana itu gitu ya. Ibu nanti tahun 2025 punya cucu, bolehlah kita berusaha ya dengan berdoa. Masalah hasilnya, masalah buktinya nanti ya sekali lagi kita serahkan kepada Allah. Orang itu bukan diminta untuk memenuhi hasil tertentu, kita diperintahkan untuk berusaha. Ya, hasilnya kita tawakal, serahkan kepada Allah. Dengan keimanan itu, maka ujian dan ketetapan takdir yang Allah berikan setelah kita berusaha, kita akan terima dengan senang hati. Nah, itu saya kira pentingnya Bapak-Ibu sekalian kita melakukan evaluasi, perencanaan dan ke depan kita membuat action yang lebih bagus lagi. Nah, monggo dijabarkan Ibu ya, nanti di keluarga mungkin membuat perencanaan menu yang kecil di keluarga. Apa bentuk kegiatan yang mendukung kesehatan kita? Apa bentuk kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan kita? Oh, tahun ini saya targetkan bisa apa? Monggo itu. Nah, jadi memang kita semuanya berangkat dari ayat ini terdorong untuk terus melakukan perbaikan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa. Itu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Cukup mungkin deh, saya akhir aja. Cukup Ustaz. Ya. Matur ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini bisa semakin memberikan semangat, ya, memberikan penguatan, ya, energi positif ke depan untuk terus bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan tahun 2024 yang sebentar lagi akan insya Allah kita masuki ini, kita bisa lebih siap lagi dengan berbagai ya program kegiatan yang lebih realistis, yang memiliki nilai atau bobot yang lebih baik lagi. Terutama visi kita itu ke depan, ya ukhrawi wal akhiratu khairul laka minad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini semuanya dalam rangka insya Allah meraih kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik lagi. Ya, jangan sampai kita kehilangan arah, mengalami disorientasi. Kita sibuk melakukan berbagai kegiatan dunia, tapi bobotnya itu kurang bernilai. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya.
Bapak Ibu, demikian kajian Ahad pagi pada hari ini. Terakhir mohon doanya, hari ini UAD sedang mengadakan serangkaian acara milad. Mohon didoakan ke depan UAD semakin bermanfaat, semakin berikan maslahat gitu, sehingga kajian Ahad pagi ini mungkin sedikit terganggu dengan suara-suara yang alhamdulillah hari ini sedang mengadakan kegiatan di samping. Dari kami sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita cukupkan, kita syukuri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.